karir dari umur 14 tahun gitu kaget kayak perjuangan aku selama ini tuh kayak sia-sia dengan gampang banget gitu dapat 4 miliar 4,4 triliun. Oh, kayaknya aku nggak perlu berkarir lagi deh kayaknya kalau aku sampai nerima uang 4 triliun gitu sih. Kalau mas Ya aja. Tapi sempat ini nggak sih karena dengar kabar ini Pamela sendiri sempat ngulik-ngulik di kehidupan Pamela yang sebelum-sebelumnya, siapa tahu ada yang pernah ngasih hadiah atau ada yang ngajak kerja sama tapi kita nggak ngerti ya uangnya mereka dari mana, makanya nama lu terikut-ikut sempat jadi ngulik-ngulik. Ya kalau urusan itu kan kerjaan ya kayak endorse, Pamela DJ nyanyi itu kan emang udah ada kontrak kerja kalau udah Pamela atau even endorse misalnya kerja sama skincare, kerja sama datang gitu ke tempatnya itu kan mereka, aku nggak tahu mereka pakai uang apa gitu ya. Pasti kan kita sebagai artis hanya menjalankan pekerjaan kita sebagai artis yang memang disuruh kerja sama mereka gitu. Jadi ada kontrak kerja gitu. Urusan dia pakai uang share uang kita kan sebagai artis nggak peduli ya. Jadi yang pasti aku tetap menjalankan tugas aku sebagai endorsement itu loh, artisnya itu. Jadi aku nggak inget kayak aku punya mobil, punya kendaraan, punya rumah juga itu benar hasil aku nyanyi dari umur 12 tahun DJ sampai sekarang juga tetap aku jalanin. Kebetulan juga mau rilis lagu untuk duit segala gitu. Jadi benar-benar fokus karir sih, nggak ada fokus mau ambil uang-uang dari yang nggak benar kayak gitu. Kayak kalau kayak gitu mungkin inisial P yang lain kan beda. Soalnya di situ tulisannya kayak seksi, masih muda ya, gitu kan ya. Iya, enggak sih loh. tapi respon kamu waktu mendengar pertama kali berita bahwa nama kamu terseret-seret juga kan banyak netizen juga menyangka itu kamu. Itu respon kamu seperti apa? Ya, respon aku sih ya udah ya, kayak lucu jadinya kayak ketawa ya Allah saya masa kerja aku selama ini dianggapnya simpenan lah, pencucian uang kayak aku cuma ketawa aja sih. Jadi merasa terganggu nggak sih Pamela, apalagi dengan keluarga juga, dengan kerjaan juga? Iya, ngeganggu ya, kayak misalnya jadinya kayak kerja selama ini ngapain kerja lagi orang udah ada hasil dari pencucian uang gitu kayak gitu sih. Udah aja tinggal di rumah, tinggal nikmatin uang dari hasil pencucian uang, tinggal jalan-jalan lah atau pamer-pamer apa sih luxury gitu. Itu udah benar berkarir, benar-benar berjuang sendiri. Pamela udah ada ini nggak sih di media sosial lu sendiri, netizennya udah mulai kritis nggak sih mengomentarin gitu? Banyak banget, aku suka kayak dengernya kayak jadi nyanyi lah, cocoknya jadi simpenan lah. Ini mah Pamela mah bisa kayak gitu jadi simpenan paling kayak gitu. Paling juga ngeri ya gitu sih, banyak sih kayak simpenan, nyanyi, pencucian uang ya udah terserah mereka berpikir apa. Aku nggak bisa nutup mulut mereka, jadi aku cuma bisa nunjukin tetap berkarya ya, tetap jadi Pamela yang seperti dulu yang selalu aktif di sosial media untuk fans yang mau nungguin lagu aku, yang nungguin performance aku DJ, terus aku juga lagi sibuk dengan dunia aku sendiri lah. Tapi aslinya lu greget nggak sih pengen ngebales komentar-komentar orang-orang netizen itu? Tapi kalau lagi santai sih aku iseng ya kayak cuma bales gitu kayak jadi barang ketawa sih, malah aku suka jadi ledek-ledekan gitu. Tapi untuk marah banget gak emosi ngapain. untuk meng-counter netizen itu Kak, apa aja sih yang dilakukan Pamela untuk menghasilkan uang gitu? Untuk meng-counter komenan netizen yang katanya cocok jadi ani-ani lah atau mungkin nggak pernah nongol di TV tapi kok masih hidup mewah gitu. Nah, apa aja yang dilakukan Pamela untuk menghasilkan uang? Kalau aku sih kan aku kan ada di dilihat juga kan aku ada setiap bulan tuh aku selalu ada job. Dan aku tuh nutupinnya tuh dengan omong-omong mereka, aku tuh nunjukin list job aku kayak setiap kota aku tuh ada 8, 9, kan DJ tuh hampir setiap hari ya, setiap bulan tuh ada aja kayak 10 kali setiap weekend, Sabtu Minggu pokoknya aku selalu ada cuma Sabtu Minggu tuh aku selalu ada di luar kota. Jadi aku nunjukinnya dengan aku, ya memang aku kerja nih loh gitu. Aku diundang untuk perform, untuk nyanyi, untuk DJ, aku tunjukin di sosial media walaupun aku suka nunjukin kemewahan aku karena kan kemewahan aku itu tuh kayak hasil dari kerja keras gitu loh, kayak aku bisa makan
apa sih, yang penting aku tetap di sosial media aku nunjukin aku ada kerja, memang kerja gitu. Enggak yang terima dari anggaran-anggaran yang gak jelas gitu. Cuman susah juga ya Pamela ya, kalau seandainya ibaratnya kita diundang buat ngejob apa yang di DP, ibaratnya kita nggak bisa satu persatu ini orang kaya yang undang gua tapi duitnya duit gimana, susah juga ya Pamela. Makanya itu tadi, sebagai artis kan kita cuma menjalankan tugas kita, kayak diundang nyanyi sama bupati atau apapun itulah. Ya urusan bupati itu pernah korupsi atau apapun ya itu urusan dia, karena kita sebagai artis hanya menjalankan tugas kita, ya diundang ya kita harus perform yang terbaik gitu, kasih yang terbaik. Terus kalau misalnya dia ternyata pencucian uang ya bukan tanggung jawab sebagai artisnya, maksudnya kita juga harus balikin uangnya. Sedangkan kemarin kita juga udah nyanyi gitu, dan nggak mungkin kita komplain juga gitu balikin uang terus minta dibalikin uang terus kita balikin, itu nggak mungkin. Pasti kita sebagai artis kayak ya nggak bisa lah, duit udah diterima dan tugas gue juga udah selesai gitu. Ibarat kata gitu kan, kalau ada bupati atau apa tadi anggaran-anggaran yang nggak benar terus masuk ke kantong artisnya gitu. Tapi ada pengalaman kemarin yang nyuruh balikin atau jadi saksi atau gimana itu? Ada? Sempat ada? Udah lama sih itu dulu sih. Nggak sih, udah lama. Iya kan ada kan yang dulu berita-berita kayak gitu kan. Suruh balikin. Hah? Sempat disuruh balikin Pamela? Ada lah. Terus? Ya kan kita sebagai artisnya kita nggak tahu lah itu uang apa. Kita sebagai artis hanya menjalankan tugas. Mau itu uang nggak bener kak? Yang tadi aku bilang, aku udah menjalankan tugas. Ya itu tanggung jawab dia. Kalaupun dia mau balik atau kalaupun dia harus duit dana itu harus dikembalikan sesuai yang dia korupsi, harusnya dia itu pakai duit dia cari sendiri. Jangan kita punya artis sudah menjalankan tugas kita harus balikin gitu. Tapi berdampak gak sih ke job ketika ada berita negatif yang mengaitkan dirimu? Dunia itu nggak ada yang tahu ya, nggak sebagai orang tahu. Jadi alhamdulillah masih ada aja sih jobnya, jadi dulu serigala gitu. Tapi ketika nanti dipanggil untuk diperiksa, apakah siap kak? Periksa apa nih? Terkait aliran dana tersebut. Astaga, itu kan inisial P-nya nggak bukan buat aku, nggak yang lain gitu, yang enggak lah. Maksudnya gimana sih itu? Tapi mau ngomong apa? Lucu. Ya masa mau diperiksa sedangkan aku sendiri kerja gitu. Udah lah, aku bukan orang yang gila-gila apa ya, maksudnya menghalalkan sesuatu untuk aku terlihat mewah gitu. Enggak, maksudnya aku menunjukkan bahwa kemewahan aku tuh buat diri aku sendiri, karena ya memang aku kerja gitu. Bukan karena aku mau terlihat sama orang-orang tuh kayak gila ya, enak ya Pamela ya, punya mobil, punya rumah, tapi nggak ngapa-ngapain kan banyak ya, itulah. Jadi ini nggak sih, jadi Was-was. piki-piki atau apa dalam Mengambil job. untuk mengambil job, tapi tergantung manajemen juga ya ibaratnya. Iya, kalau kayak kemarin kan ibarat kata kampanye, itu kan kita nggak tahu ya, kita tetap support aja. Misalnya kampanye kemarin kan yang sebelumnya sekarang yang udah terpilih kan Pak Prabowo, ya kan banyak kan yang kampanye kan artis-artis undang isi acara. Ya kita sebagai artis ya hanya menghibur, jadi ya apa sih ya, misalnya kita memang diundang untuk kerja, ya kita malah seneng gitu. Punten, Pamela. Lanjut, ada yang menanya lagi? Kak Pamela ini kan belakangan ini lagi banyak banget nama-nama artis mencuat. Ya Raffi ya kemarin ya lagi ramai juga, terus siapa lagi di kata ya mungkin karena ada beberapa pemerintahan yang ketangkap ya, atau siapa lagi yang nggak disangka-sangka ya, mungkin banyak dari kita teman-teman artis kan kita kayak berteman, jadi disangkanya karena kita berteman, karena kita sering kumpul bareng, disangka kita punya aliran dari korupsi itu. Jadi kayak misalnya aku nih berteman sama yang korupsi itu, mungkin disangkanya aku juga nerima aliran dana dari itu, padahal kan kita benar-benar teman padahal. Itu sih, jadi itu anggap pandang orang aja, karena mungkin kumpulan kita bareng mereka, jadi dianggapnya kita juga sama seperti mereka, padahal kan Yang korupsi 4,4 itu siapa sih namanya? Sitorus Hah? Itu harus bukannya ya? yang bilang Iya, kan? ke Pamela. Oh, yang bilang itu si Toru. serem banget.
Wah, ya itu makanya aku bilang kalau aku terlalu kayak aku udah nggak perlu lagi deh promoin aku nyanyi ataupun aku promoin DJ aku, ngapain aku harus dicap sebagai artis seksi ya kan. Aku dibilangnya kayak terlalu senonoh kalau show. Bisa dilihat di sosmed aku kalau di DJ tuh benar-benar all banget, masa kayak gitu aja aku mau gitu loh. Lebih baik aku nikmatin yang 4 triliun itu daripada aku harus dibeli nyari duit sampai gitu banget sih gitu loh. Gitu sih, jadi enggak lah, itu bukan buat aku lah, itu buat apa prilly lah, prilly miliar apa, mungkin artisnya artis sinetron kita nggak tahu gitu loh. Jadi prilly itu juga kan banyak, mungkin yang terlihat kan kayak prilly dangdut Pamela, terus kayak artis-artis sinetron kan banyak, kita nggak tahu mereka bisa jadi aneh-aneh tuh simpenan, kita kan nggak tahu, bisa jadi itu sinetron atau memang selebgram, kita nggak tahu. Tapi udah dibilangnya artis, itu berdampak ke semua artis lain yang berdiri siapa. Tapi Pamela, apa yang membuat seorang Pamela memutuskan untuk mengklarifikasi itu bukan gue loh? Ya karena aku nggak mau dibilang kayak, ya, aku nggak mau dibilang kayak nikmatin hasil dari gak bener gitu. Sedangkan aku mau rapihin nama aku bahwa aku tuh bener-bener karir, bahkan aku juga syuting video klip apapun itu dari aku sakit, aku tetap kerja gitu. Jadi aku pengen ngerapihin nama aku juga gitu. Karena sayang banget kan selama 9 tahun aku berkarir, masa aku turun jatuh cuma gara-gara faktor ini yang aku sama sekali nggak menikmati uang itu. Kalau aku menikmati uang itu kayak aku nggak perlu klarifikasi deh. Ya aku udah paling juga gue klarifikasi, mendingan gue nikmatin duit aja diem gitu kan. Cuman kan aku klarifikasi karena aku bener-bener mau ngasih tahu bahwa ya gue beneran kerja loh, gak yang menikmati hasil dari curian ini, itu curian ya, salah gunain untuk. Tapi Pamela setiap ada kontrak kerja memang benar-benar baca dulu itu kontrak. Mau ada kontraknya, kayak misalnya endorse selama setahun, misalnya DJ sehari itu tanggal per tanggal itu, ya ada kontraknya jelas gitu. Dan sama manajemen label gue juga memang terbuka gitu, dan nggak ada yang tiba-tiba nih kasih tanpa ada kontrak tuh nggak ada. Dan nggak mau karena resikonya itu tadi kan. Resikonya kalau kita tanggung sendiri, ntar menerima alur duit misalnya ini 1 M gue atau 500 juta nih gue pegang buat lu, enak banget gitu mah, nggak usah kerja aku. Ada lagi? Oke. Siap, cukup bungkus.